Halo, kali ini di video ini kita akan menerangkan tentang beternak kelinci dan prospek kedepannya. Mari ikuti kita. Ini peternakan kelinci yang saya kembangkan. Jenisnya adalah jenis pedaging. Jenis pedaging yaitu dari jenis hybrid dan Haila. Untuk kelinci ini kedepannya nanti ada sebuah penampungan, artinya kita tidak perlu menjual kemana lagi, karena kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan pelet, perusahaan pakan kelinci yaitu Giant Feed yang berada di Jawa Timur. Giant Feed adalah sebuah perusahaan pakan kelinci. Nah, ini kita terangkan seperti ini. Pelet dari Giant Feed adalah seperti ini. Ini karungnya. Giant Feed Organic Rabbit Food. Ya. Jadi ini spesialis untuk kandungan nutrisinya 15% mineral, 4% lemak, 16% protein, 13% serat kasar, dan 52% karbohidrat, kalsium 787 mg per kilo, fosfor 567 mg per kilo, dan ini baik buat pertumbuhan kelinci semuanya. Ini pelet kelinci organik dari PT Wijaya Inti Nutrisi Jawa. Ini untuk pelet Giant Feed ini kita bisa didapat di agen Giant Feed. Satu kota itu adalah satu orang. Kebetulan saya punya teman menjadi seorang agen Giant Feed, yaitu namanya Pak Waryono. Ya, beliau ditunjuk sebagai agen Giant Feed untuk Kota Purwakarta. Harganya paling murah di antara pelet-pelet ataupun pakan-pakan kelinci yang lain, karena ini organik. Di organik itu kualitasnya terjamin. Dan ini hasilnya kelinci yang saya kembangkan menggunakan pelet Giant Feed. Alhamdulillah ini sudah 1 bulan. Ini jenis pedaging hybrid dan ini jenis Haila. Oke teman-teman, saya akan menerangkan bagaimana cara untuk pengembangan kelinci pedaging. Sebetulnya sama aja dengan kelinci yang lain juga, namun pedaging lebih khusus atau targetnya adalah bobot gitu ya. Jadi kelinci pedaging itu yang pertama kita pemberian pakan dari kalau dari pagi itu sekitar 50 gram. Lalu nanti sore adalah menjelang malam itu sekitar 100 gram sekitar segenggam ini. Lalu untuk selanjutnya adalah kebersihan kandang. Kebersihan kandang harus diperhatikan karena kotorannya itu kalau bisa setiap hari dibersihkan sehingga tidak ada terjadi pengendapan ataupun bau-bau urin di kelinci tersebut. Dengan bersihnya kandang, perkembangan kelinci akan semakin pesat meningkatnya, bobotnya akan semakin bertambah, dan bobot inilah yang menjadi target si peternak kelinci pedaging. Karena nanti dagingnya akan ditampung oleh Giant Feed dengan harga per kilo sekian gitu. Insya Allah ini akan menjadi peluang yang sangat bagus buat masyarakat kita, terutama nanti saya akan kembangkan atau saya akan kasih tahu untuk masyarakat desa Cikau Bandung. Baik teman-teman, untuk mengasih kelinci yang baik kita harus memperhatikan masalah pakan. Jadi ini sore menjelang malam pakan itu harus 100 gram. Saya akan ambil pakan dari Giant Feed. Kita 100 gram. 100 gram ini sekitar segini teman-teman, segenggam tangan.
Lalu kita masukkan ke gerabah. Ini namanya gerabah, yaitu gerabah buat wadah pakan kelinci. Lalu kita masukkan ke kandang kelincinya. Ini kebetulan kandangnya galvanis, jadi cukup mudah untuk didapatkan. Insya Allah ada di agen-agen Giant Feed juga tersedia untuk kandang galvanisnya juga. Lalu kita tutup, dan nanti insya Allah kedepannya kelinci kita akan makan dengan lahap, karena pelet Giant Feed adalah kualitasnya sangat bagus sekali. Baik teman-teman, untuk kelinci itu perlu minum. Jadi salah jika ada di masyarakat bahwa kelinci itu tidak perlu minum. Semua makhluk hidup itu perlu minum teman-teman. Jadi ini akan saya ambil cara untuk mengasih minum. Ini dibuka wadahnya, lalu kita kasih air, ya, kasih air. Ini kalau bisa harus pakai jamu kelinci. Ini jamu kelincinya teman-teman. Ini 3 hari sekali kita campur dengan jamu kelinci. Kebetulan ini kemarin saya udah kasih ke kelinci yang saya punya jamu kelinci. Lalu mungkin nanti seminggu sekali kita harus kasih nutrisinya juga, supaya kelinci kita lebih sehat gitu ya. Lalu ini kita tutup, nanti kita kasih, campurkan dengan air minum, ditutup kembali, dan dikasihkan ke kandang kelinci. Ini pakai pengamannya supaya tidak jatuh, kawat sederhana saja. Kita masukkan. Kelinci haus dan dia minum sendiri. Ya teman-teman, untuk makanan kelinci itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah pelet untuk kebutuhan proteinnya, dan rumput untuk seratnya. Jadi kelinci itu butuh protein dan butuh serat. Kalau protein dari pelet dan serat itu dari rumput. Seperti ini rumputnya. Ini saya ambil rumputnya secukupnya aja. Ini awalnya rumputnya adalah rumput basah, tapi di kelinci itu rumputnya harus dikeringkan terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena supaya cairan-cairan ataupun getah-getah rumput bisa netral gitu ya, sehingga dimakan kelinci itu sangat bagus sekali buat pencernaannya. Baik teman-teman, ini ketika rumput ini dikeringkan, getah itu akan netral ataupun tidak ada. Kenapa demikian? Karena kalau kelinci kita memakan getah rumput ini, itu kurang bagus dalam hal pencernaannya bisa menjadi radang khusus, sehingga rumput ataupun daun-daun yang lain itu harus dilahirkan terlebih dahulu. Lebih bagus dikeringkan. Ini hasilnya rumput yang sudah kering. Nanti kita masukkan ke kandang kelinci kita. Ini yang baik, ini rumputnya kita kasihkan kepada kelinci. Ini kelinci kesayangan saya, jenisnya adalah jenis Holland Look. Nah, ini umur sekitar 50 hari, baru disapih. Ini Black Turtle pejantannya. Ini juga sangat doyan untuk rumputnya dan sangat bagus untuk pencernaannya. Ini lihat, langsung dimakan teman-teman. Baik teman-teman, untuk beternak kelinci supaya kita bisa berkembang dan tumbuh dengan pesat, itu kelinci kita harus dikawinkan terlebih dahulu. Ini adalah jantannya dan ini adalah betinanya. Jadi kita nanti ambil betinanya, masukin ke kandang pejantan. Seperti ini teman-teman. Nah, kita ambil betinanya, masukkan ke pejantan. Nanti ada proses
perkawinan. Ini proses perkawinan itu antara 10 sampai 15 menit. Namun harus diperhatikan terlebih dahulu karena dalam proses perkawinan kita akan mengetahui apakah si betinanya mau ini atau tidak. Kita lihat perilakunya. Ini salah mengawini nih rupanya teman-teman. Ini terlalu bernafsu ini si pejantannya. Nah, nanti setelah proses, nah itu bagus perkawinannya. Udah selesai, ambil lagi si betinanya. Kita ambil lagi. Kita ambil lagi si betinanya dan kita masukkan lagi ke kandangnya. Ini ditutup. Nanti setelah 1 minggu kita lakukan pengecekan dengan cara memijat perutnya, namanya palpasi teman-teman, palpasi, sehingga di sana diketahui apakah kelinci kita ada mengandung anaknya atau enggak. Setelah mengandung anaknya ditunggu 1 bulan. Baik teman-teman, setelah kelinci kita melahirkan itu sekitar kehamilan 30 hari atau 1 bulan, dan inilah hasilnya. Ini anakan berumur, ya teman-teman, ini hasil dari perkawinan yang tadi setelah mengandung atau mengandung selama 30 hari atau 1 bulan. Ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat sehat-sehat semua. Teman-teman, ini adalah hasil anakan kelinci. Ini berumur 2 minggu, itu sekitar 14 hari. Dan ini hasil dari perkawinan yang tadi berumur 3 minggu, sekitar 21 hari. Ini hasil perkawinan dari tadi yang kemarin setelah 1 bulan. Ini umurnya sekitar 35 hari teman-teman, 1 bulan lebih 5 hari. Baik teman-teman, untuk dari hasil perkawinan kelinci pedaging itu, hasil dari perkawinan biasanya beranak dari 4 sampai 12 anakan. Paling sedikit tuh 4, tapi alhamdulillah di ternak saya ini ada yang 7, ada yang 6, dan ada yang 8 teman-teman. Jadi paling sedikit tuh sekitar 4. Ini hasilnya ya teman-teman. Kelinci itu pasti punya kotoran. Ini salah satunya kotorannya. Kotorannya seperti bulat-bulat hitam ini, seperti kotoran domba atau kambing. Jadi kotorannya ini dibersihkan kalau bisa 1 hari sekali, setiap hari dibersihkan. Tapi kalau paling lambat itu 2 hari sekali. Cuma kotorannya ini jangan dibuang, kita kumpulkan, wadahkan ke karung, dan air pipisnya atau air urinnya juga bisa ditampung di ember. Itu di ember akan bisa diolah menjadi pupuk organik atau menjadi pupuk di perkebunan atau di tanaman kita. Jadi ini sangat bermanfaat sekali kotorannya, baik kotoran yang padatnya maupun air pipisnya atau air urinnya. Itu akan menjadi sebuah rupiah. Jadi per karung itu bisa dijual sekitar 25 sampai 30.000. Untuk urinnya 1 liter itu sekitar 1.000 sampai 1.500. Baik teman-teman, cukup sekian dari saya untuk penjelasan tentang ternak kelinci. Saya harap
teman-teman bisa tonton terus channel kami, dan jangan lupa subscribe sehingga supaya bisa mengikuti perkembangan lagi yang bisnis-bisnis yang lainnya. Karena baik, bagi teman-teman yang mau bertanya bisa di klik komennya, nanti kita jawab juga di komennya. Yang masih bingung silahkan diisi komen-komennya, kami tunggu dari respon positifnya dari teman-teman. Baik, dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.